Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok 1 dan saya adalah Eko Setiawan, salah satu dari anggota kelompok. Dan ini adalah daftar nama anggota kami yang nantinya akan memperkenalkan diri selama pengertian tentang jaringan komputer berlangsung. Apa itu jaringan internet? Jaringan internet adalah sistem global yang menghubungkan berbagai perangkat komputer di seluruh dunia untuk bertukar data dan informasi. Internet memungkinkan kita mengakses informasi, berkomunikasi, dan berbagi data dalam hitungan detik melalui berbagai aplikasi dan layanan online. Apa saja jenis-jenis jaringan komputer? Yang pertama kita punya LAN, atau bisa disebut sebagai Local Area Network. LAN adalah jaringan yang mencakup area terbatas seperti rumah, kantor, atau sekolah. Biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dalam satu lokasi. Kecepatan transfer data jaringan LAN cukup tinggi karena jaraknya yang pendek. Yang kedua, kita memiliki WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang lebih luas, mencakup area geografis yang lebih besar, bahkan antara kota atau negara. Internet itu sendiri adalah contoh WAN terbesar di dunia. WAN menghubungkan berbagai LAN dengan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh. Lalu yang ketiga, kita memiliki MAN atau yang bisa kita sebut sebagai Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. Jaringan ini biasanya menghubungkan beberapa kantor dalam satu kota atau wilayah metropolitan. Dan yang keempat adalah Personal Area Network. PAN adalah jaringan pribadi yang biasanya hanya mencakup perangkat seperti smartphone, laptop, dan perangkat lainnya dalam jarak yang sangat dekat, semisal dalam satu ruangan atau dalam radius beberapa meter. Lalu untuk komunikasi antar komputer kita memiliki paket data. Data yang dikirimkan melalui internet dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut paket. Setiap paket berisi informasi pengirim, tujuan, dan data itu sendiri. Paket-paket ini kemudian dikirim melalui berbagai jalur jaringan dan digabungkan kembali di tujuan. Yang kedua, kita memiliki routing. Proses pengiriman data dari pengirim ke penerima melibatkan routing, yaitu proses pemilihan jalur terbaik untuk paket data agar sampai ke tujuan. Router berfungsi mengarahkan paket data ke alamat tujuan berdasarkan informasi yang ada di dalam paket. Lalu yang ketiga, kita memiliki protokol pengiriman data. Untuk memastikan data dapat dikirim dengan benar, dibutuhkan protokol yang mengatur bagaimana paket data dikirim, diterima, dan diproses. Salah satu protokol utama yang digunakan adalah TCP atau IP. Dalam kata lain adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Komunikasi antar komputer. Yang pertama, paket data. Data yang dikirim melalui internet dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut paket. Setiap paket berisi informasi pengirim, tujuan, dan data itu sendiri. Paket-paket ini kemudian dikirim melalui berbagai jalur jaringan dan digabung kembali di tujuan. Yang kedua, routing. Routing proses pengirim data dari pengirim ke penerima melibatkan routing, yaitu proses pemilihan jalur terbaik untuk paket data agar sampai ke tujuan. Router berfungsi mengarahkan paket data ke alamat tujuan berdasarkan informasi yang ada di dalam paket. Yang ketiga, protokol. Protokol pengiriman data. Untuk memastikan data dapat dikirim dengan benar, dibutuhkan protokol yang mengatur bagaimana paket data dikirim, diterima, dan diproses. Salah satu protokol utama yang digunakan adalah TCP atau IP.
Transmission Control Protocol Internet Protocol. Instruktur jaringan internet. Yang pertama, pusat data center. Pusat data adalah fasilitas yang mengirim server dan perangkat keras yang diperlukan untuk menyediakan layanan internet. Server-server ini menyimpan berbagai data dan aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna. Yang kedua, kabel optik dan satelit. Kabel optik menghubungkan berbagai titik di seluruh dunia dengan kecepatan tinggi. Selain itu, satelit juga digunakan untuk menghubungkan wilayah yang tidak terjangkau oleh kabel, memungkinkan komunikasi internet di daerah terpencil. Saya Cindy Caroline Mahwata dengan 3 digit NIM terakhir 195. Baik, jadi materi selanjutnya adalah protokol internet. Apa sih itu protokol internet? Jadi, protokol internet adalah serangkaian aturan yang memungkinkan perangkat di internet berkomunikasi dan bertukar data. Nah, jadi protokol-protokol ini akan menetapkan bagaimana data dikemas, dikirim, dan diterima, serta bagaimana perangkat mengetahui satu sama lain dan berkomunikasi secara efektif. Berikutnya adalah jenis-jenis protokol internet. Ada 5 jenis protokol internet, tapi saya hanya akan memaparkan 3. Jadi yang pertama adalah DNS atau nama panjangan adalah Domain Name System. Jadi DNS ini adalah protokol yang bertugas mengubah nama domain yang kita masukkan di browser seperti kayak google.com ini menjadi alamat IP numerik yang digunakan perangkat internet untuk saling mengenali satu sama lain. Lalu kemudian ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Jadi SMTP ini adalah protokol yang digunakan untuk mengirim email. Nah, protokol ini bekerja dengan cara mengirimkan pesan ke server tujuan yang akan meneruskan pesan tersebut ke alamat email penerima. Yang ketiga ada yang namanya FTP atau File Transfer Protocol, yaitu digunakan untuk mentransfer file antara komputer di jaringan. Jadi misalnya ketika seseorang mengunggah atau mengunduh file dari server, maka FTP ini akan memastikan file tersebut sampai ke tempat tujuan dengan aman. Perkenalkan, nama saya Aurora Priscilia Randita Putri dengan 3 digit NIM belakang 186 dari kelas SIF. Selanjutnya, komunikasi komputer. Komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dengan sekumpulan protokol. Agar komunikasi reliable, dibutuhkan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Misalnya fungsi yang pertama, bit error correction, jika ada bit tertentu yang berubah dalam data yang dikirim. Yang kedua, retransmission, jika ada satu segmen atau paket data yang hilang. Yang ketiga, routing untuk merutekan data antar jaringan. Lalu yang terakhir, switching untuk meneruskan data dari satu komputer ke komputer lain dalam satu jaringan. Adapun protokol internet berdasarkan fungsinya. Komputer berkomunikasi menggunakan sekumpulan protokol internet yang dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya ke dalam 4 layer, yaitu yang pertama application layer, transport layer, internet layer, dan juga network access layer. Yang pertama, application layer. Protokol-protokol pada application layer berhubungan dengan aplikasi pengguna. Misalnya pada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP itu digunakan untuk mengirim email. Jenis yang kedua yaitu internet layer. Protokol-protokol pada internet layer memiliki fungsi utama untuk mengatur mekanisme pengamatan komputer dan juga merutekan data dari pengirim hingga tujuan melalui perangkat-perangkat jaringan antara pengirim dan penerima. Ketiga, network access layer. Protokol-protokol pada layer ini berfungsi untuk mengatur komunikasi antar komputer di jaringan yang sama, termasuk mengendalikan akses ke medium transmisi untuk mengirimkan data, terutama di medium yang digunakan bersama-sama dengan komputer lain, melakukan pengecekan integritas data, dan juga sinkronisasi. Protokol yang paling umum digunakan adalah standar IEEE 802 atau Wireless LAN.
protokol internet berdasarkan fungsinya. 2. Internet layar. Protokol-protokol pada internet layar memiliki fungsi utama untuk mengatur mekanisme pengamatan komputer dan meredakan data dari pengirim hingga tujuan melalui perangkat-perangkat jaringan antara pengirim dan penerima. Network Access Layer. Protokol-protokol pada layar ini berfungsi untuk mengatur komunikasi antar komputer di jaringan yang sama, termasuk mengendalikan akses ke medium transmisi untuk mengirim data, terutama di medium yang digunakan bersama-sama dengan komputer lain. Melakukan pengecekan integritas data, error checking, dan sinkronasi. Protokol yang paling umum digunakan adalah standar IEEE 802 atau Wireless LAN. Lanjut. 4. Transport Layer. Protokol-protokol pada transport layer memiliki fungsi utama untuk memotong data panjang menjadi beberapa potongan data yang lebih pendek jika diperlukan, lalu menyusun kembali potongan-potongan data tersebut di penerima. Ada 2 protokol penting di layar ini, yaitu 1. Transmission Control Protocol TCP untuk menjamin reliabilitas dan flow control dengan cara melakukan tracking pada setiap potongan data yang dikirim dengan memberikan nomor urut dan melakukan acknowledgement di penerima, menurutkan potongan data yang diterima, mengirimkan ulang potongan data yang hilang. 2. User Datagram Protocol UDP untuk aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan jaminan reliabilitas dan flow control tersebut di atas. Fungsi utamanya hanya memberikan identitas port number aplikasi yang saling berkomunikasi.